Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanil Fadila. Saya mahasiswi dari Prodi PGPU semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komponen pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Nika Cahyati MPD. Di sini kita akan membahas apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian komponen pembelajaran. Yang kedua, kita di sini akan membahas komponen-komponen pembelajaran. Dan yang ketiga, fungsi komponen pembelajaran. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya pertama, yaitu pengertian komponen pembelajaran. Nah, sebelum ke komponen pembelajaran, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya atau yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, kemudian pembelajaran konseptual merupakan salah satu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 6 komponen pembelajaran utama pembelajaran efektif. Nah, apa saja nih komponen-komponennya? Sini ada konstruktivisme, kemudian ada bertanya, questioning, ada juga menemukan, inquiry, kemudian ada masyarakat belajar, learning community, kemudian ada pemodelan, modeling, dan penilaian sebenarnya, authentic assessment. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran itu adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses pembelajaran untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa saja sih komponen-komponen pembelajaran itu. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan atau kurikulum. Nah, sini tujuan atau kurikulum itu merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Jadi mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika diibaratkan tujuan sama dengan komponen jantung pada sistem tubuh manusia. Oleh karenanya, tujuan merupakan komponen yang pertama dan utama. Komponen yang kedua yaitu peserta didik. Nah, peserta didik, siswa ataupun murid itu biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program atau kegiatan pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya, mau itu formal ataupun non formal, di bawah bimbingan seorang guru atau beberapa guru. Nah, di sini kita tidak boleh memandang peserta didik itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengetahuan apapun. Tapi di sini kita harus menanamkan bahwa peserta didik itu mereka memiliki latar belakang masing-masing dan mereka juga memiliki minat bakatnya masing-masing, memiliki kemampuannya masing-masing. Sehingga kita sebagai guru itu harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik ini agar mencapai keutuhan dan kemandirian. Gitu. Kemudian komponen selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidik. Pendidik atau guru. Guru ini biasa disebut juga seorang pengajar suatu ilmu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu guru umumnya merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan satu di antara pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi sebagai pembimbing, kemudian pengembang, dan pengolah kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian komponen yang keempat, yaitu materi pelajaran atau bahan ajar. Nah, materi pelajaran atau bahan ajar ini adalah inti yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga materi harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami, mudah diterima oleh siswa. Nah, maka dapat dijelaskan, materi adalah semua bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa pada proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan pelajaran di sini itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke, kemudian yang keempat, yang kelima, komponen yang kelima, yaitu metode. Di sini itu metode. Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut, guru memerlukan suatu metode yang pas, yang cocok, yang untuk diterapkan pada peserta didiknya. Apakah itu menggunakan metode ceramah, atau menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Itu bagaimana situasi dan kondisi kelas dan peserta didiknya. Apakah baiknya menggunakan metode yang diskusi kah atau yang mana? Itu terserah guru. Kemudian media atau alat. Media atau alat itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran. Alat itu mempunyai fungsi, yaitu sebagai perlengkapan. Alat sebagai pembantu, mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan suatu pembelajaran dengan media atau alat, jadi mempermudah peserta didik untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Yang ketujuh, sumber belajar. Belajar mengajar telah kita ketahui. Jadi belajar mengajar itu bukanlah suatu proses yang hampa, tetapi berproses dalam kemaknaan. Di situ adanya nilai yang disampaikan kepada anak didik, peserta didik gitu. Nah, nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam proses belajar mengajar. Jadi sumber belajar itu asal atau tempat pengetahuan tersebut, dari mana asalnya gitu. Nah, di sini ada macam-macam sumber-sumber belajar seperti dari manusia, misalkan dari keluarga atau sekolah, masyarakat. Kemudian ada juga dari buku, perpustakaan atau bahan materi. Kemudian juga ada dari media massa, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Kemudian ada dari alam lingkungan, kita bisa melihat alam dunia ini gitu. Kemudian
Ada juga dari alat pengajaran atau perlengkapan seperti buku pelajaran, peta, globe, ya, gambar, ada kaset-kaset, ada tape, papan tulis, kapus, video, dan lainnya. Dan ada juga museum sebagai tempat-tempat penyimpanan benda-benda kuno, sejarah gitu ya. Kemudian yang terakhir ada dari aktivitas yang meliputi pengajaran berprogram, simulasi, karya wisata, serta sistem pengajaran modul. Nah, jadi sumber belajar itu banyak sekali ya. Dan yang terakhir, komponen terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi pasti kita sudah tahu semua kan ya, evaluasi itu adalah komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Jadi setelah dari tujuan sampai akhir kita itu harus mengevaluasinya. Kita harus tahu apa saja kekurangan dan kelebihan dari semua yang telah kita rencanakan gitu. Baik dari gurunya sendiri, terus dari peserta didiknya sendiri, itu harus dievaluasi agar terdapat perkembangan yang signifikan, yang baik gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Nah, oke, kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir itu fungsi dari masing-masing komponen pembelajaran. Yang pertama dari fungsi kurikulum atau tujuan. Nah, untuk apa sih tujuan atau kurikulum itu? Nah, di sini tujuan atau kurikulum itu dapat dijadikan pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik. Tujuan peserta didik itu untuk apa? Nah, sebagai objek penerima pelajaran. Kemudian sebagai subjek menentukan hasil belajar. Kalau misalkan proses pembelajaran itu tidak ada peserta didik, lalu untuk apa gitu diadakan? Jadi peserta didik itu gunanya untuk fungsinya itu untuk menerima pelajaran dan menentukan hasil belajarnya. Kemudian fungsi dari pendidik. Yang pertama itu sebagai pendidik, sudah jelas sebagai pendidik kan? Karena namanya juga pendidik, guru. Sebagai pendidik, kemudian sebagai model, sebagai pengajar, pembimbing, terus sebagai pelajar. Jadi pendidik itu harus selalu terus belajar, karena dalam kehidupan ini emang harus terus bergerak, harus dinamis. Setiap informasinya itu pasti baru lagi. Ada yang terus berkembang. Jadi kita harus selalu belajar dan terus belajar. Kemudian sebagai administrator. Kemudian fungsi bahan ajar, materi pelajaran. Itu sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebagai proses pembelajaran apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Kemudian dasar pengetahuan kepada peserta didik untuk pembelajaran lebih lanjut. Kemudian fungsi dari metode. Nah, metode ini berguna untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar. Kemudian membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. Kemudian fungsi dari media atau alat. Sini fungsi media itu ada fungsi edukatif, ada sosial, ekonomis, dan seni. Nah, fungsi edukatif ini dapat memberikan pengaruh baik yang mengandung nilai-nilai pendidikan, kemudian memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Kemudian fungsi sosialnya. Jadi hubungan antara pribadi anak itu dapat terjalin dengan baik. Biasanya, apalagi anak-anak PAUD ya, kalau misalkan ada media itu pasti langsung antusias sekali.
sangat senang sekali kalau misalkan ada media pembelajaran seperti itu. Kemudian fungsi dari sumber belajar. Sini fungsi dari sumber belajar itu untuk menambah hal-hal baru bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Untuk apa sih fungsi evaluasi itu? Pertama, untuk mengetahui kemajuan kemampuan belajar peserta didik. Apakah peserta didik ini sudah berkembang atau masih belum berkembang atau sebagainya, kita bisa tahu dari evaluasi tersebut. Kemudian mengetahui efisiensi metode belajar yang digunakan. Metode yang selama ini kita terapkan apakah sudah efektif atau belum. Kalau misalkan sekiranya belum efektif, belum efisien, itu berarti kita harus menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih efektif dan efisien lagi dan menyenangkan gitu untuk anak didik kita. Apalagi untuk anak-anak PAUD itu harus menyenangkan metode pembelajarannya. Karena kan anak PAUD itu pembelajaran itu harus belajar seraya bermain gitu, bermain seraya belajar. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya dari materi ini, komponen pembelajaran itu. Jadi komponen pembelajaran itu adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berkaitan, saling berhubungan. Kalau misalkan dari salah satu komponen pembelajaran itu ada yang bermasalah atau ada komponen yang hilang gitu, maka pembelajaran itu tidak akan dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi di sini guru itu harus sangat-sangat berkompeten gitu ya dalam memilih metode pembelajaran, dalam perencanaan pembelajarannya itu seperti apa. Jadi guru itu menjadi ujung tombak dalam suatu proses pembelajaran di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.